Halo teman-teman, ketemu lagi di channel video saya di Review Sportindo. Teman-teman, di video kali ini saya ingin mereview reel keluaran terbaru dari Masato ya. Namanya Masato Valda 1000 SW ya teman-temannya. Yang dimana kalau teman-teman mungkin baru-baru dengar nama ini, tapi kemarin setelah sekilas saya lihat-lihat, ini finishingnya cukup baik reel ini, harganya juga nggak terlalu mahal, 315.000 ini untuk ukuran 1000-nya teman-teman. Nah, ini penampakannya saya keluarin dulu, dan dia ada free grease-nya seperti ini teman-teman. Ya, saya keluarin dulu ya. Saya keluarin dulu. Ini ukuran 1000. Coba kita lihat spesifikasinya. Spesifikasinya dia rubber seal. Jadi 10 plus 1 bearing, rubber seal, karbon drag washer, jadi dragnya sudah pakai karbon, loader cracker system. Nanti kita cek. All stainless bolts, berarti sudah stainless. Baut-bautnya high stainless gravity material. Oh, berarti dia materialnya masih grafit ya teman-teman ya. Aluminium mesin, oke. Anti twist roller, oke. Yang ini udah semua. Untuk yang 1000, ukuran 1000 ini teman-teman, dia punya rasio 5,2:1, maksimal dragnya 7 kilo teman-teman. Oke, kita lihat aja deh bagaimana penampakannya, dalamannya dan luarannya juga sekalian. Oke, yang pertama, penampakannya seperti ini teman-teman. Jadi begitu saya lihat dalamnya, begitu saya lihat ini reel dengan harga saya ini 315 ya teman-teman ya, harganya ya 315.000 di marketplace. Begitu kemarin saya bongkar, saya lihat ini bikinannya, finishingnya halus, cakep. Bikinannya finishingnya halus, cakep. Dia udah screw in handle. Memang masih model engkol seperti ini ya, belum one piece ya teman-teman ya, nggak ada masalah. Di handle-nya pun sudah ada seal, handle-nya sudah ada seal. Tapi ini dia sistemnya mati teman-teman, jadi nggak bisa diganti knop. Di dalamnya sudah ada bearing, sistem mati. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ganti knop ini, knop handle ini, bawaannya harus bubut pin di sebelah sini nih, bubut, pasang shaft, ganti. Jadi di sini sudah ada di sini sudah nih penampakannya seperti ini. Saya buka dulu. Oke, nah tuh, jadi bukan baut, jadi dia langsung mati seperti ini. Tapi di dalamnya ini bearing. Oke, di dalamnya ini bearing, sini juga bearing. Jadi nanti paling saya kasih oli aja ya. Oke, di dalam sini sudah ada seal, tadi saya juga udah bilang. Oke, sistem seal cukup lumayan. Dan ini beratnya, yuk coba kita timbang. Finishingnya sih keren, finishingnya cukup keren, rapih finishingnya. Sebentar, saya ambil handle-nya. Beratnya 212, estimasi 212 gram untuk ukuran 1000. Jadi ini bisa dipakai untuk UL, bisa di pelampungan ikan mas juga, rasanya saya bilang masih bisa. Saya mau lihat putarannya dulu. 212 gram untuk ukuran 1000 ya, sedang-sedang aja, bisa dikatakan terlalu enteng juga tidak, sedang-sedang aja lah, pas lah untuk 212 mah. Tuh. Yang bikin saya terkejut ini putarannya untuk harga 315 ya. Mohon maaf untuk teman-teman yang lain, untuk 315.000 brand baru, putarannya enteng loh. Ataukah mungkin dia ditopang dengan 10 plus 1 bearing? Nanti kalau untuk bearing kita hitung aja atau kita cek aja. Yang penting di bagian-bagian komponen pentingnya ini cukup halus, cukup oke, cukup smooth juga. Oke, kita langsung aja deh kita buka. Bagaimana dengan harga 315? Dia apakah pantas ataukah malah sepertinya kemurahan dengan quality yang seperti ini? Tuh. Finishingnya cukup oke lah. Ini kalau saya bilang finishingnya saya acungin jempol lah ini.
bener-bener rapi, seperti reel-reel yang ya mungkin di atas 500-an ya. Nah oke, untuk bagian drag knob-nya sudah ada sistem sealnya seperti ini ya teman-teman ya. Sistem karet ini oke, minimal dia paling tidak dia meminimalisir masuknya air. Nah, saya buka lagi, kita bagian spool. Untuk bagian spool, apakah benar dia sudah pakai carbon tack atau masih felt? Ya teman-teman, sudah pakai carbon tack dan sudah masih ada grease-nya, jadi saya nggak usah tambahin lagi. Kita tutup lagi. Oke, dan ini untuk pegangan klikernya seperti ini untuk geriginya. Dan dia spoolnya ini ditepung oleh satu bearing teman-teman. Satu bearing adanya dekat main shaft. Jadi putarnya smooth dan di sini ada karetnya untuk pegangan line atau benang pertama ya, untuk kita spooling teman-teman. Oke, cukup bagus juga. Yuk kita masuk ke bagian ini, reelnya. Dia ada safety-nya, sebentar. Dia ada safety-nya di sini. Dia memakai pin biasa. Saya coba buka dulu. Nah, teman-teman, pinnya sudah terbuka. Ini hati-hati bukanya karena di sini ada seperti geriginya seperti ini. Jadi memang tujuannya untuk tuh ada geriginya seperti ini untuk mengencangkan ya teman-teman ya. Jadi nggak asal ditusuk dia keluar gitu. Oke, cukup oke. Kita lihat. Nah, ini dia support bearingnya. Di sini masih sistem terbuka loh teman-teman. Sistem bearingnya masih sistem bearing terbuka. Ini harusnya kita kalau mau ini bisa di-upgrade nih teman-teman. Bisa di-upgrade. Ini ukurannya 10 6 kali 10 kali 3. Nah, ini bisa di-upgrade teman-teman. Kalau teman-teman mau tinggal beli yang ukuran 6 kali 10 kali 3 teman-teman. Oke. Karena saya nggak ada bearing 6 kali 10 kali 3-nya. Nanti saya coba, kalau saya ada saya kita upgrade pas pemasangan teman-teman. Nah, ini bentuk klikernya seperti ini. Oke. Ini baut untuk rotor nutnya dia nggak rata seperti itu, seperti menopang saja gitu loh. Coba nanti kita bikin rata, bisa nggak? Kalau nggak bisa memang bawaan dari pabriknya memang seperti ini. Tahu solusinya diganti dengan payung yang lebih kecil, tapi masalahnya kalau payung atas lebih kecil menahan ini nggak gitu loh. Nanti kita coba compare aja. Di sini dekat rotor nut belum terdapat seal teman-teman. Oke, kita buka rotor. Nah, seperti ini tuh, finishingnya cukup oke tuh untuk rotornya. Nah, seperti ini. Oke, nah di sini dia ada pelindungnya teman-teman. Jadi tuh ini nggak bisa dicopot karena seperti di baut gitu ya. Di sini ada pelindungnya tuh, cover pelindungnya. Ini langsung melindungi seperti ini. Nggak tahu saya ya kalau untuk ukuran 3000-nya ya, karena kemarin saya sempat lihat-lihat juga di video YouTube lain, kalau untuk ukuran lain mungkin maksudnya pelindungnya ini nggak menjadi satu, atau nanti teman-teman cek deh kalau misalnya ini, tinggal di komen aja, ataukah memang mati seperti ini rotornya dengan pelindungnya, atau yang ukuran lebih besar
dia terpisah seperti kemarin si Blue Magno Pro gitu loh ya. Oke, di sini langsung segitiga begini, ada ringnya satu. Jadi kalau dia ada penutupnya gitu ya, minimal untuk percikan air dia melindungi lah, soalnya dia udah melindungi sampai bawah sih tuh. Jadi dari spool tuh sudah cukup juga melindungi. Nanti pasti ada percikan air, tinggal kita kasih grease saja ya. Coba kita lihat line rollernya teman-teman. Line rollernya apakah sudah pakai bearing atau belum, kita lihat. Kalau untuk UL-an untuk UL ini udah cukup oke sih, cuma tinggal kita lihat aja materialnya bagaimana, bearingnya seperti apa, gear-gearnya seperti apa. Oke, line rollernya sudah pakai bearing teman-teman. Ini sepertinya 2 bearing, iya 2 bearing dengan sistem terbuka lagi, bearing dengan sistem terbuka. Rencananya sih ini saya pengen pakai sendiri karena saya pengen punya reel cadangan untuk UL. Tapi ini sistemnya satu terbuka satu tertutup teman-teman, sebelah. Sistem terbuka ini, sistem terbuka. Coba kita ukur, nanti kita bisa upgrade kan. 8 5 2,5. Ini ukurannya 5x8 x 2,5 teman-teman. Nah ini bisa kita upgrade nih. Nanti kita coba lihat yang sebelahnya. Jadi kalau teman-teman mau upgrade bisa lihat dari ukuran ini. Ntar saya coba aja, takutnya malah nggak muter kan, nggak lucu kan. 5x8 x 2,5. Oke, nanti kita upgrade. Yuk, kita lihat untuk bagian spring guide-nya teman. Dia sudah metal atau plastik. Di sini ada bushingnya. Oh, sudah metal teman-teman. Masih zinc sih, cuman ya cukup oke lah, cukup kuat juga lah untuk menopang. Oke, nanti ini saya mau kasih grease, biarin aja dulu. Nah sekarang kita ke bagian mesin teman-teman. Kita ke bagian mesin, kita lihat di sini ada 2 pair ya. Kita buka ininya dulu. Ini kalau berbentuk pair seperti ini teman-teman harus hati-hati. Begitu pairnya lompat hilang, udah. Bentar. Saya mau lihat nih untuk bagian mesinnya, dia sudah tertutup atau masih terbuka seperti line roller dan yang di spool ya, sport spool ya. Mudah-mudahan sih tertutup semua, jadi kita aman lah, rada aman lah, bukannya aman gitu aman sekali ya, enggak. Kalau enggak service maintenance perawatan ya tetap aja hancur, tapi minimal enggak langsung masuk ke bola-bolanya.
Nah, seperti ini dalamannya guys. Bodinya masih berbahan grafit ya teman-teman ya, masih berbahan grafit. Kita lihat bearingnya untuk drive gear sudah sistem tertutup, aman, mendingan lah, sudah sistem tertutup. Kita lihat yang di pinionnya. Kita mesti buka dulu. Nah, ini untuk drive gear ya teman-teman. Nanti kita review drive gearnya. Di sini slider guide-nya keluarinnya ke depan ya. Slider guide. Untuk bagian pinionnya ini bearingnya ada housingnya. Nah, sistem tertutup juga teman-teman. Oke. Kalau untuk one way ini, ini juga sistem tertutup sih, atas bawah. Untuk one way standar lah, standar real harga segini, standaran aja. Coba kita lihat main shaftnya. Nah, main shaftnya seperti ini. Nah, yang menarik perhatian saya ini teman-teman, ini oscillation guide-nya ya teman-teman ya. Jadi buat slider guide-nya ini biasanya kan di sini kayak berbentuk U ya. Ini jadi enggak. Kalau ini kan tertutup semua. Jadi begitu dia masuk ini enggak, paling enggak meminimalisir dia lompat gitu loh. Dia pasti ini lebih stabil gerakan maju mundurnya. Ini ada nilai plusnya di sini. Oke, kita lihat di sini apakah masih ada bearing atau di oscillation gear. Ada bearing atau masih pusing atau tidak ada sama sekali. Sebentar saya keluarin dulu teman-teman. Di drive gear sebelah kanan juga sudah itu tertutup sistemnya. Nah, di itu juga di sini sudah pakai ini teman-teman. Sudah pakai bearing, tapi yang jadi catatan saya, dia bearingnya masih pakai yang terbuka atau sistem open seperti ini. Ini kalau saya lihat kemarin ini bull gearnya atau oscillating gearnya mirip-mirip si itu. Siapa? Blade Magno Pro, bentukannya begini. Kita ukur. Ini 5 kali 8 kali 2,5 juga teman-teman. Nah, ini bisa kita upgrade. Oke. Nah, kalau saya boleh review, untuk reel harga 315 ini cukup oke. Untuk bagian gearnya dulu deh saya ini. Bagian gearnya cuttingannya seperti ini. Berbahan masih zinc. Dan ini cukup tebal juga geriginya, kalau teman-teman bisa lihat. Cukup tebal untuk ukuran 1000, sini cukup tebal. Oke. Kalau untuk harga 315 menurut saya ini sudah cukup masuk dan sesuai dengan harganya, bahkan melebihi ekspektasi saya sedikit sih. Jadi gini, untuk sistem shieldnya kita ini lumayan. Pertama di drag knob sudah ada shield ya. Lalu di sini sudah tertutup, ada cover seperti ini. Udah cukup lumayan. Di kanan kiri di handle ininya sebelah kanan dia sudah ada
seal juga. Di power handle-nya juga sudah ada seal. Tuh. Gitu. Ya. Terus bobotnya juga nggak terlalu berat, 215 gram. Yang cuman jadi catatan saya, dia masih ada bearing yang terbuka gitu loh. Itu pertama. Dan yang kedua, untuk handle knob ini dia sistemnya mati dan dia tidak bisa diganti kecuali di bubut. Nah, kalau dia mau, saya tes pakai magnet untuk bagian main shaftnya, dia masih banyak kandungan besinya apa enggak. Harusnya kalau dia memakai label SW, itu kandungan besinya, wah ternyata masih ada kandungan besinya, tapi nggak jadi masalah. Yang penting intinya kuncinya perawatan teman-teman. Untuk bearingnya juga masih tuh. Nah, seperti ini. Yang penting perawatan. Jadi gini, untuk review saya kalau untuk harga 315 ini masuk, benar-benar masuk. Saya ini juga saya beli sendiri, bukannya maksudnya saya review juga bukannya ada kepentingan untuk endorsement atau segala macam. Ini masuk dengan harga 315 dengan seal, dengan sistem sealnya yang lumayan, cukup lumayan untuk meminimalisir masuknya air. Gearnya juga dia cukup tebal, dan support bearingnya cukup banyak, walaupun dia ada yang sistem 4 piece sistem terbuka. Jadi sistem terbuka di bull gear, di pinion, dan di bull gear dan di line roller dan di bawah spool. Oke, kita langsung ini aja deh teman-teman, kita langsung pasang. Saya siapin dulu bearing-bearingnya, kayaknya nambahnya jadi banyak nih saya kalau pakai bearing hybrid. Sebentar. Oke teman-teman, langsung aja kita pasang lagi. Saya mau ganti support bearingnya dulu pakai hybrid ya teman-teman ya. Ini dia 5 kali 8 kali 2,5 ya teman-teman. Untuk gear sebelah sini bearing ini juga dia pakai white grease. Di sini dia pakai 7 kali 11 kali 3 teman-teman. Untuk drive gear sebelah kiri dia pakai 7 kali 13 kali 4 teman-teman. Nah ya betul, 7 kali 13 kali 4. Oke, karena ini grease-nya masih oke, saya nggak tambahin lagi, langsung pasang aja. Untuk perlindungan saya kasih white grease teman-teman.
Oke, kita olin dulu teman-teman. Oke, kita kasih oli dulu teman-teman. Kita kasih white grease ya teman, kasih dark grease ya teman-teman. Supaya untuk melindungi komponen-komponen dari per-pernya. Nah, seperti ini. Supaya kalau kecipratan air paling enggak dia ada proteksinya lah, kayak gitu. Nah, oke, ini udah selesai. Coba saya putar. Oke, bagus, kunci. Nah, sekarang saya mau masuk ke sini. Oke teman-teman, saya pakai bearing hybrid keramik teman-teman, karena memang ini kan di line roller ya. Di line roller ini cukup riskan terkena air gitu. Jadi saya pakaikan bearing hybrid teman-teman. Seperti ini. Di sini, oh ya, sekedar informasi, bearingnya tadi sudah saya kasih oli ya teman-teman ya. Saya pakai ini. Saya udah kasih ini. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya pakai oli dulu. Oke. Kita tes dia muter atau enggak. Teman-teman, nah motornya bagus ya teman-teman ya. Oke, cakep. Udah bagus, tinggal kita pasang. Teman-teman, tuh, bisa lurus, tidak seperti tadi nganga. Cuman saya ini jadi harus rata ininya teman-teman. Nah, untuk bautnya di sini harus rata sedikit. Oke, kita pasang clicker. Untuk bearing yang di clicker ini kebetulan stok saya lagi nggak ada, tapi nanti pasti saya akan ganti sih. Takutnya ini terbuka gini, ini pasti jadi gampang korosi. Soalnya kalau bola-bolanya korosi udah selesai. Oke, saya pasang pin.
sudah terpasang spool. Nah, ini saya mau kasih white grease dulu nih. Ayo kasih white grease, kasih ini, mohon maaf, kasih drag grease. Supaya menghindari korosi. Oke. Nah, kalau teman-teman mau dengar suara klikernya, tuh kenceng tuh klikernya ya kan, mantap klikernya. Kita lihat tadi tambah nggak entengnya setelah si bull gear atau oscillation gear kita ganti dari bearing biasa yang sistem open ke bearing hybrid, teman-teman. Tuh, halus putarannya teman-teman ya. Tuh. Nggak usah. Nah. Tuh. Oke. Jadi saya mau review apa yang tadi kita upgrade ya teman-teman. Harusnya tadi yang di bawah spool itu bisa di upgrade, cuman ukurannya memang saya lagi kosong. Itu ukurannya 6x10x3 ya teman-teman ya. Nah, ini ada 2 piece di line roller. Line roller 2 piece dia pakai ukurannya 5x8x2,5 teman-teman. Jadi diameter dalamnya 5, diameter luarnya 8 mili, ketebalannya 2,5. Sama juga di bull gearnya. Dia pemakai diameter 5 dalamnya, diameter 8 luarnya, jadi ketebalannya 2,5. Jadi kalau teman-teman mau beli ukurannya 5x8x2,5 ya teman-teman ya. Nah, dan hasilnya putarannya seperti ini. Tuh, mantap kan? Tambah halus sih kalau saya bilang. Tuh. Jadi menurut saya ini untuk 315, kalau teman-teman bisa lihat finishingnya ini cakep loh. Finishingnya tuh. Ya kan? Nah. Tuh. Finishingnya cakep. Dia pakai carbon tech. Klikernya juga kenceng. Bearingnya real 10+1 gitu kan. Ini udah cukup oke. 315 untuk ukuran 1000 buat UL dan pelampungan ikan mas udah cukup oke. Masato Valda 1000 SW. Kayaknya segitu aja video kali ini teman-teman. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang lagi cari reel ultralight dengan harga yang cukup terjangkau. Saya Reflin Sportindo. Ciao.